Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Masih stabil? Salam stabil. Semoga kita masih terus diberikan stabilan kehidupan, pola pikir, kesehatan serta ekonomi agar kita terus bisa berpikir, bertindak dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Nah, kali ini kita akan membedah hal-hal terkait bahasa juga yang berasal dari KBBI. Tapi kali ini kita akan ngebahas soal-soal CPNS. Nah, kemarin kan belakangan ini kita beberapa orang disibukkan dengan tes CPNS kan, karena kemarin buka formasi. Nah, kali ini kita akan membahas kata-kata yang sering keluar dalam tes CPNS dari soal-soal antonim. Nah, kali ini kita akan membahas antonim atau lawan katanya. Jadi sebuah kata, lawan katanya apa. Kita akan membahas secara rinci. Nah, ini adalah kata-kata yang sering keluar di dalam soal-soal CPNS antonim. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ayo. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Nah, kata pertama yang sering keluar dalam tes CPNS soal antonim adalah abadi. Abadi artinya adalah tidak berkesudahan atau kekal. Ya udah kita tahu ya bersama-sama. Tapi kira-kira apa antonimnya? Nah, antonimnya adalah fana. Fana dalam KBBI artinya adalah dapat rusak, hilang, mati, atau tidak kekal. Itu dia. Jadi abadi antonimnya adalah fana. Abadi adalah kekal, sementara fana adalah tidak kekal. Sama seperti kehidupan di dunia ini yang fana. Kehidupan akhirat lah yang abadi, kawan-kawan. Jadi itu dia. Jadi kalau nanti kalian ditanya ada soal abadi, lawan katanya adalah fana. Gitu. Abadi artinya adalah kekal, sementara fana artinya adalah tidak kekal berdasarkan KBBI. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata kedua yang sering keluar dalam soal CPNS terkait antonim adalah abdi. Nah, tadi abadi, ini abdi. Abdi dalam KBBI artinya adalah orang, bawahan, pelayan atau hamba, budak tebusan, atau orang yang bekerja pada raja atau pemerintah. Nah, itu masa budak sih? Ya, tapi itu arti lainnya. Tapi orang yang bekerja pada raja atau pemerintah, orang bawahan, pelayan atau hamba, budak tebusan, orang yang bekerja pada raja atau pemerintah, itu adalah arti dari abdi. Kira-kira apa antonimnya? Nah, antonimnya adalah majikan. Gitu. Majikan dalam KBBI artinya adalah orang atau organisasi yang menyediakan pekerjaan untuk orang lain berdasarkan ikatan kontrak. Atau yang kedua, orang yang menjadi atasan, yang kuasa memerintah bawahannya. Itu adalah artinya majikan. Jadi, abdi lawan katanya adalah majikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya yang sering keluar dalam soal-soal CPNS terkait antonim adalah absen. Nah, absen ini kita pasti udah tahu karena kita sering melaksanakannya. Absen dalam KBBI artinya adalah tidak masuk. Ini untuk sekolah, kerja, dan sebagainya. Atau kalimatnya tidak hadir. Gitu. Kira-kira lawan katanya apa dari absen? Nggak hadir? Ya, enggak dong. Absen lawan katanya adalah hadir. Gitu. Ya, benar sekali. Absen lawan katanya hadir. Hadir dalam KBBI artinya adalah ada atau datang. Gitu. Ya, kita udah pada tahu ya lah ya. Nggak usah lagi diperdebatkan. Ya, jadi absen lawan katanya adalah hadir. Absen tidak masuk, sementara hadir, ya hadir, ada atau datang. Gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya yang sering keluar dalam soal-soal CPNS adalah abolisi. Ingat ya, abolisi. Abolisi ini artinya adalah peniadaan peristiwa pidana. Gitu. Jadi peniadaan dia intinya. Atau arti kedua adalah penghapusan. Jadi abolisi artinya adalah peniadaan peristiwa pidana atau penghapusan. Sementara antonimnya atau lawan katanya adalah pemberatan. Kalau tadi peniadaan dalam sistem hukum, dalam hukum ya peniadaan tindakan pidana, dan ini pemberatan lawan katanya. Pemberatan artinya dalam KBBI adalah proses cara perbuatan memberati atau memberatkan. Nah, itu dia artinya. Jadi, abolisi antonimnya adalah pemberatan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya yang sering keluar di dalam soal-soal CPNS remaja Di soal CPNS adalah abstrak. Nah,
terkait antonim nih. Abstrak artinya adalah tidak berwujud atau tidak berbentuk, mujarot atas niskala. Niskala tidak berwujud artinya. Atau kata lainnya adalah ikhtisar. Gitu karangan abstrak ya, untuk sastra tuh abstrak sastra, untuk karya tulis dan sebagainya macamnya. Tapi intinya adalah abstrak itu tidak berbentuk, tidak berwujud, mujarot atau niskala. Nah, kira-kira apa lawan katanya? Iya, benar. Lawan katanya adalah tidak abstrak. Ya enggak lah. Lawan kata abstrak adalah konkret. Nah, konkret dalam KBBI artinya adalah nyata, benar-benar ada. Jadi dapat dilihat, diraba dan diterawang. Enggak lah ya. Dapat dilihat, diraba dan di sebagainya, dan pokoknya yang menggunakan indera penglihatan. Jadi konkret ya, konkret bakunya KONKRET. Ini berdasarkan KBBI konkret, bukan konkret ya. Konkret adalah bentuk baku dari konkret. Konkret dalam dalam KBBI artinya adalah nyata atau benar-benar ada atau berwujud. Jadi lawan kata dari abstrak tadi yang tidak berwujud adalah konkret. Nyata atau benar-benar berwujud, itu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya nih yang kira-kira sering keluar di dalam soal-soal CPNS untuk kategori antonim adalah absurd. Nah, absurd ini kalau dalam KBBI artinya adalah tidak masuk akal atau mustahil. Gitu, tidak masuk akal atau mustahil. Kira-kira lawan katanya apa ya? Masuk akal? Belum tentu. Absurd lawan katanya adalah rasional. Gitu. Nah, rasional berdasarkan KBBI artinya adalah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal, yang artinya masuk akal. Jadi absurd lawan katanya adalah rasional. Sekali lagi, absurd berdasarkan KBBI artinya adalah tidak masuk akal atau mustahil, dan lawan katanya adalah rasional, yang artinya adalah menurut pikiran atau pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat dan cocok dengan akal, masuk akal. Itu artinya rasional dalam KBBI. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya nih yang sering keluar di dalam soal-soal CPNS terkait antonim adalah aktual. Nah, aktual ini berdasarkan KBBI memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, aktual artinya adalah betul-betul ada atau betul-betul terjadi. Yang kedua, aktual sedang terjadi, sedang menjadi pembicaraan orang banyak gitu. Jadi kayak lagi hype gitu sih, lagi hype. Yang ketiga, aktual artinya adalah baru saja terjadi atau masih baru. Nah, ini tentang sebuah peristiwa. Sementara kira-kira apa antonimnya ya? Nah, benar. Antonim dari aktual adalah basi. Benar sekali. Kalau tadi aktual baru-baru terjadi, nah basi artinya sudah lama terjadi kan artinya. Nah, dalam KBBI, basi artinya adalah mulai berbau tidak sedap atau berasa makanan karena sudah mengalami pembusukan. Ini tentang makanan. Ya, kita tahu ya basi tentang makanan. Dan basi sudah lama diketahui atau dibicarakan orang lain. Nah, itu tadi karena lawan katanya aktual adalah baru saja terjadi dan masih jadi pembicaraan orang lain, maka lawan katanya adalah basi yang sudah lama diketahui atau dibicarakan orang lain. Nah, arti ketiga basi artinya tidak manjur, dan masih banyak pengertian-pengertian lain, nanti silakan saja dibaca di KBBI. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya nih yang sering keluar di dalam soal-soal CPNS untuk kategori antonim adalah afirmatif. Nah, afirmatif ini dalam KBBI sendiri artinya adalah bersifat menguatkan atau mengesahkan. Nah, kira-kira apa ya lawan katanya? Nah, afirmatif memiliki lawan kata negatif. Negatif dalam KBBI artinya adalah tidak pasti, tidak tentu, tanpa pernyataan atau tanpa pengesahan. Atau arti selanjutnya adalah kurang baik, menyimpang dari ukuran umum. Jadi kalau negatif itu artinya kurang baik ya. Tidak pasti, kurang baik, dan negatif juga memiliki pengertian film dari foto, potret yang dipakai untuk memperbanyak foto. Nah, itu negatif dalam ilmu fotografi. Dan negatif memiliki pengertian kabel yang aliran listriknya berpotensi lebih rendah. Itu ya. Jadi, afirmatif yang tadinya artinya adalah bersifat menguatkan atau mengesahkan, lawan katanya adalah negatif. Negatif tidak pasti, tidak tentu, tanpa pernyataan, artinya nggak sah ya gitu. Nah, arti lainnya adalah kurang baik, menyimpang dari ukuran umum, dan memiliki beberapa pengertian-pengertian lainnya. Nanti bisa dilihat di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Nah, kira-kira itu dulu aja sih kata-kata yang sering keluar dalam soal-soal CPNS. Kalau menarik nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini terkait antonim, nanti kita bahas juga sinonim ataupun arti katanya gitu. Yang penting semua berdasarkan dari KBBI. Nah, itu dia. Nah, buat teman-teman yang ikut CPNS ataupun masih mau ikut CPNS tahun depannya lagi, selamat berjuang. Semoga tujuan kalian tercapai. Semoga semuanya mendapatkan apa yang diperjuangkan. Mari berjuang bersama-sama, belajar bersama-sama, ayo. Jika kalian merasa bahwa channel saya dan konten-konten saya bermanfaat, serta memberikan tambahan wawasan, serta memberi informasi yang berguna bagi hidup kalian, bisa lah kali diklik tombol berlangganan atau subscribe-nya. Silakan nyalakan lonceng, berikan komen, dan beri tanda like agar konten ini dan channel ini bisa terus berkembang serta maju dari hari ke hari. Itu aja, semoga bermanfaat untuk semuanya. Salam stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.